Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salsa Bilazara Putri Cayanti dengan NPM 241101101016. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait distribusi, lokasi, dan tata letak bisnis kecil untuk memenuhi nilai kuis pada mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM yang diampu oleh Bapak Angga Febrian, SHNMM. Distribusi usaha kecil. Terdapat 4 saluran dalam distribusi usaha kecil, diantaranya yaitu saluran distribusi yang merupakan jalur dari produsen ke konsumen. Yang kedua yaitu saluran langsung. Saluran langsung merupakan saluran distribusi di mana produsen langsung menyalurkan produknya kepada konsumen. Yang ketiga yaitu saluran tidak langsung, yaitu saluran distribusi yang dimana produk melewati berbagai perantara terlebih dahulu sebelum mencapai konsumen. Yang terakhir yaitu distribusi ganda, penggunaan 2 atau lebih saluran untuk mendistribusikan produk yang sama ke target pasar yang sama. Efisiensi saluran penting untuk mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing. Penghapusan perantara belum tentu efisien jika tidak bisa mengganti fungsinya. Yang kedua yaitu lokasi bisnis. Pemilihan lokasi adalah keputusan strategis jangka panjang. Sebelum kita memilih lokasi untuk dibangun sebuah usaha, kita harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Pertimbangan tersebut meliputi akses ke pelanggan dan pemasok, harga tanah, kualitas tenaga kerja, transportasi, hukum, pajak, dan kualitas hidup. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah untuk memilih lokasi bisnis. Yang pertama yaitu pemilihan wilayah, yang kedua yaitu pemilihan negara bagian, yang ketiga yaitu pemilihan kota, dan yang keempat yaitu pemilihan situs secara spesifik. Dan yang terakhir yaitu kita perlu mengidentifikasi indeks penilaian lokasi yang mencakup ABI atau Effective Buying Income, yaitu pendapatan setelah pajak, dan SCI atau Sales Conversion Index, yaitu indikator belanja masuk atau keluar. Yang ketiga, jenis lokasi. Terdapat 4 jenis-jenis dari lokasi. Yang pertama yaitu CBD atau Central Business District. Pada Central Business District ini, akses yang ditawarkan bagus, namun kekurangannya berupa biayanya mahal dan macet. Yang kedua yaitu pusat perbelanjaan. Keuntungannya, pada pusat perbelanjaan ini ramai didatangi orang-orang, namun sewanya tinggi dan jam operasionalnya terbatas. Yang ketiga yaitu lokasi berdiri sendiri, keuntungannya yaitu fleksibel, namun butuh usaha pemasaran ekstra. Yang terakhir yaitu inkubator bisnis, lokasi dengan biaya rendah dan fasilitas dukungan untuk startup. Selanjutnya yaitu tata letak dan desain. Tata letak dan desain mempengaruhi produktivitas dan citra bisnis. Terdapat jenis-jenis dari tata letak yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu tata letak retail, yang dimana alirannya bebas, kisi, dan loop. Yang kedua, tata letak layanan, yang dimana harus memperhatikan kenyamanan dan kecepatan layanan. Serta yang terakhir yaitu tata letak manufaktur, yang diatur untuk memastikan kelancaran arus kerja. Terdapat 3 jenis dasar tata letak manufaktur yang dapat digabungkan sesuai kebutuhan. Yang pertama yaitu tata letak proses, merupakan cara untuk mengatur bisnis manufaktur dengan menempatkan semua peralatan yang sebanding bersama-sama di area yang sama. Yang kedua yaitu tata letak produk, yang dimana cara untuk mengatur bisnis manufaktur dengan menempatkan peralatan di jalur perakitan. Dan yang terakhir, tata letak tetap, yang dimana jenis tata letaknya untuk bisnis manufaktur, dimana produk tetap diam sementara pekerja dan equipment dibawa ke sana. Tata letak harus memenuhi persyaratan hukum, termasuk aksesibilitas dan disabilitas. Yang kelima yaitu rumah kantor. Sebuah studi berdasarkan data sensus AS menunjukkan bahwa bisnis rumahan akan memiliki dampak yang semakin signifikan pada ekonomi AS. Mari kita lihat beberapa kelebihan dan kekurangan yang timbul dalam hal ini. Pertama-tama kita akan membahas keuntungan yang timbul dari hal ini. Yang pertama yaitu fleksibilitas dalam menjadwalkan kewajiban pribadi, keluarga, dan bisnis. Yang kedua, biaya overhead cenderung rendah. Dan yang ketiga, Anda sudah membayar untuk ruang tempat Anda tinggal dan utilitas. Selanjutnya tidak ada waktu perjalanan. Dan yang terakhir tidak ada gangguan kantor. Selanjutnya, kerugian yang mungkin muncul terkait hal ini yaitu interupsi, yang berupa sulitnya bagi keluarga dan teman-teman untuk memahami bahwa Anda benar-benar memiliki pekerjaan yang harus dilakukan.
Yang kedua yaitu isolasi. Sebagian besar aspek sosial pekerjaan dapat hilang tanpa kontak dengan orang lain. Yang ketiga yaitu kredibilitas. Selanjutnya yaitu ruang kerja. Area kerja Anda mungkin sempit dan tidak terlalu pribadi. Dan yang terakhir adalah masalah zonasi. Kita perlu memastikan apakah legal bagi Anda untuk mengoperasikan bisnis di luar rumah. Yang terakhir, sewa, beli, atau bangun. Nah, kita memiliki 3 pilihan kepemilikan untuk lokasi, yaitu dengan cara menyewa fasilitas, membeli bangunan yang sudah ada, atau membangun sendiri. Pada bagian ini kita akan membahas keuntungan relatif dari menyewa atau membeli bangunan. Yang pertama, jika kita menyewa bangunan, keuntungan yang kita dapatkan berupa penghematan modal awal. Hal ini fleksibel namun kurang kontrol jangka panjang. Selanjutnya, jika kita membeli bangunan untuk menjadi lokasi pembangunan bisnis, keuntungan yang mungkin muncul yaitu berupa kontrol penuh, namun biaya awalnya besar. Dan yang terakhir, jika kita memilih untuk membangun dari awal, keuntungan yang didapatkan adalah kriteria bangunan dan tata letaknya dapat disesuaikan menurut kriteria masing-masing. Namun, seperti halnya membeli properti yang sudah ada, membangun fasilitas baru sangat meningkatkan biaya tetap. Di sisi positifnya, membangun fasilitas baru dapat memungkinkan Anda untuk menggabungkan teknologi atau fitur baru yang akan menurunkan biaya pengoperasian Anda dibandingkan dengan menggunakan bangunan lama yang sudah ada. Adapun masalah dan tantangan yang mungkin muncul dalam kasus tersebut yaitu produk ekspor harus memenuhi standar mutu dan keamanan pangan negara tujuan. Selanjutnya yaitu permintaan pasar luar negeri bisa lebih tinggi dari kapasitas produksi lokal. Selanjutnya, hambatan logistik seperti biaya pengiriman tinggi dan waktu pengiriman lama. Yang keempat yaitu produk serupa dari negara lain bisa menjadi pesaing yang kuat. Yang kelima yaitu perubahan kebijakan atau hambatan non-tarif di negara tujuan dapat mengganggu ekspor, serta yang terakhir, ekspor hanya ke Cina dan Kuwait bisa berisiko jika salah satu pasar mengalami penurunan permintaan. Adapun solusi yang dapat dilakukan terkait masalah tersebut yaitu produsen perlu mendapatkan sertifikasi seperti HACCP, ISO 22000 atau BPOM. Pelatihan untuk pelaku UMKM juga penting agar standar ini dipahami dan diterapkan. Selanjutnya, peningkatan kapasitas produksi melalui investasi mesin modern, kemitraan dengan petani lokal, dan pengembangan SDM. Yang ketiga yaitu bekerja sama dengan perusahaan logistik yang berpengalaman dan menggunakan sistem distribusi yang efisien. Selanjutnya, diferensiasi produk melalui kualitas, cita rasa khas Indonesia, dan kemasan menarik. Yang kelima, pemantauan regulasi terkini melalui kerjasama dengan Kementerian Perdagangan atau Atasé Perdagangan di luar negeri, serta menjaga hubungan baik dengan importir. Dan yang terakhir, diversifikasi pasar ekspor ke negara lain seperti negara-negara ASEAN, Timur Tengah, atau Eropa dengan strategi. Dari studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekspor keripik singkong dari Bojonegoro ke Cina dan Kuwait merupakan pencapaian yang membanggakan. Namun, perlu diiringi dengan kesiapan menghadapi tantangan di pasar global. Kunci dari sukses terletak pada peningkatan kualitas produk, efisiensi produksi, manajemen logistik, dan strategi pasar yang adaptif.